Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Marta Manohutu. Kita akan masuk di dalam ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan menjadi gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota sampai dengan di pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit pada saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini dari kitab Rut pasal 1 pada ayat yang ke-8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh, menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami lebih berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh daripada-Mu. Kami lebih suka mendengar firman-Mu dibanding dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia tempat kami berada ini. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu.
menolak uluran tangan kasih-Mu. Untuk itu ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasihan-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9, kitab Daniel pasal 9 pada ayat yang ke-9 dan 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ajaib kuasa darah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru di dalam Kristus, mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, firman hidup kami. Melalui persekutuan ibadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta, dalam rangka bulan Pelkes Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, agar Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, menguasai kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami pun dimampukan untuk tidak sekedar menjadi pemberita dan pendengar yang setia, tapi kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14,
yang menyatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak-anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tujukan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara kelas. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Kasih menumbuhkan harapan. Itulah tema pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab pada hari ini, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kisah menarik yang menyentuh dan mengharukan hati tentang dua orang perempuan, yaitu Naomi dan Rut ini, tidak mencakup secara luas sejarah bangsa Israel seperti tertulis dalam kitab Hakim-Hakim.
Sebaliknya justru kitab Rut ini mempersempit fokusnya pada kisah yang dimulai dengan satu keluarga di Bethlehem Yehuda yang berusaha menghindari kelaparan di negerinya sendiri dan mengadu nasib di Moab. Keluarga tersebut sudah jelas dalam pembacaan yang dibacakan tadi adalah Elimelek, istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Itu berarti keluarga yang berkebangsaan Israel ini pindah ke wilayah musuh mereka hanya untuk bertahan hidup. Akan tetapi keadaan justru menjadi lebih buruk di sana. Karena belum begitu lama mereka di sana, Elimelek meninggal. Dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, penyembah berhala. 10 tahun kemudian matilah juga Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki itu. Bertahun-tahun kemudian setelah kedua anak laki-laki dan suaminya meninggal, Naomi lalu memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Bethlehem Yehuda. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca kisah dalam kitab Rut ini, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Misalnya, kalau kita bayangkan bagaimana kira-kira impian Naomi tentang apa yang akan terjadi di Moab ketika mereka tinggal di sana. Atau bagaimana perasaannya ketika satu persatu orang yang dia kasihi meninggal di Moab. Atau mengapa kedua putra Naomi menikah dengan orang Moab? Dalam hal ini, gagalkah Naomi sebagai orang tua mentaati Taurat? Apa rencana Allah bagi Rut? Bagaimana perasaan Naomi mendengar tekad Rut? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari kita ketika membaca kisah tentang kitab Rut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kisah ini mengungkapkan kesetiaan yang sangat luar biasa dan sangat tulus dari seorang menantu perempuan Naomi, yaitu Rut. Padahal bisa saja kecil kemungkinan Rut dan Naomi dapat bersahabat dan akrab. Kenapa? Karena Rut masih muda dan kuat, sedangkan Naomi sudah parubaya dengan hati yang hancur. Lagi pula mereka berasal dari latar belakang bangsa dan khusus kepercayaan yang sama sekali berbeda. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dapat menyatukan mereka? Disinilah Ibu, Bapak, dan saudaraku, kita dapat melihat dan sekaligus memahami tentang rencana keselamatan Allah melalui keturunan Rut dan Boas
yang kelak lahir Sang Penebus umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Walaupun diawali dengan pelanggaran terhadap hukum yang dikenal di Israel, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 7, pada ayatnya yang ketiga dikatakan, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Bahkan di pasal yang ke-23 kitab Ulangan, pasal 23 ayat 3 dikatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Kesalahan itulah yang diakui Naomi dalam kitab Rut pasal 1 bacaan hari ini pada ayatnya yang ke-20 dan 21. Naomi katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Pengakuan atas kesalahan Naomi. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, kesalahan itu dapat diubah oleh kasih Allah dan hikmat Allah yang menumbuhkan harapan masa depan bagi Naomi dan Rut. Dalam kepahitan, Naomi kembali ke tempat asalnya. Akan tetapi ada sesuatu yang indah yang dia bawa pulang, yaitu Rut menantunya. Dia bukan saja mengasihi dan setia, tapi juga menyatukan diri dengan iman mertuanya Naomi. Ayat 16, Rut katakan, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang persahabatan, kesetiaan, iman, dan kasih yang sangat kuat. Hal inilah yang pada intinya melukiskan prinsip penebusan yang kelak Tuhan Yesus lakukan terhadap umatnya. Karena Rut berkenan kepada Allah, Rut memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Allah Naomi, dan selain Allah tidak ada yang lain yang lebih penting baginya. Rut menjalankan imannya dengan membuat pilihan sulit dan mengikuti pilihan sulit itu dengan setia, sabar, kuat, dan rendah hati. Walaupun ialah melaksanakan beberapa hal yang tidak lazim, memungut bulir-bulir jelai di belakang para pekerja, mendatangi seorang tua di tendanya, tapi Rut tetap setia kepada Allah sesuai dengan pengakuannya yang tulus kepada Naomi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen, mungkin kita merasa tidak memenuhi syarat
ketika kita melihat orang lain yang mampu setia, taat, sabar, dan penuh kasih dan sebagainya. Tapi Allah tidak peduli dengan pencitraan yang sudah diatur. Satu-satunya hal yang penting bagi Allah adalah apakah kita telah memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita juga harus hidup di dalam kasih kepada Allah yang diungkapkan dalam bentuk kasih terhadap sesama kita. Karena Allah yang menebus masa lampau kita, Dia juga yang menjaga masa kini kita dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan penyakit, virus dan pandemi saat ini, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada. Bahkan Allah juga yang mempersiapkan masa depan bagi kita semua. Kalau ini yang menjadi iman kita, maka dengan penuh sukacita kita pun dapat berkata kepada sesama dalam persekutuan kita, dalam persekutuan keluarga kita, bahwa persekutuanmu adalah persekutuanku, sebab juru selamatmu adalah juru selamatku juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita respons firman Tuhan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 178. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal kudus, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, patutlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Patutlah kami membesarkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Patutlah kami mengangkat pujian, syukur, dan terima kasih kami. Karena kebesaran kuasa dan kasih Allah senantiasa kami rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun dunia saat ini sedang dilanda dengan pandemi virus corona, Tuhan Allah Bapa di sorga, di hari Tuhan yang kudus ini, dalam persekutuan ibadah minggu di setiap keluarga-keluarga kami di Jemaat GPIB Petra Bogor, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Engkau hadir di setiap keluarga kami dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menghibur kami, dan yang menuntun kami, agar kami juga boleh menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan, ketaatan kepada Allah di dalam Kristus, sama seperti Rut. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan pun mewarnai perjalanan kehidupan kami. Kami boleh mengasihi sesama kami karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami mau berdoa untuk dunia saat ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19, termasuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata dan dipegang dengan tangan. Tapi dalam perjalanan iman kami yakini Tuhan Yesus membentengi kami dengan kuasa-Mu. Jaga dan pelihara kami dalam iman, harap, dan kasih untuk terus setia menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari setiap provinsi sampai kabupaten dan sampai di pelosok-pelosok desa. Biarlah mereka yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa, memimpin masyarakat, mereka dapat melakukannya dengan baik, benar, adil, dan jujur. Kami berdoa dan menyerahkan khusus untuk pemerintah Kabupaten Kota Bogor, supaya pimpinan yang ada di Bogor ini, dari wali kota sampai di RT, RW, dan sebagainya, mereka pun dapat memimpin masyarakat untuk hidup tertib dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena pada akhirnya
semua yang kami jalani dengan tertib, hasilnya juga membawa kebaikan bagi semua kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengabdi di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami berbagai bencana alam dan terutama yang mengalami akibat COVID-19 dengan kehilangan pekerjaan, dengan mengalami kesakitan, dan masih banyak lagi. Tuhan hibur dan kuatkan mereka dengan kuasa dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa untuk para janda, anak-anak yatim piatu, duda, orang-orang tua usia lanjut. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan juga selalu ada untuk mereka. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik pimpinan Majelis Sinode, Mupel dan regio-regio, bahkan jemaat-jemaat Pelkes. Kami berdoa untuk diakonia, yayasan Departemen Pelkes dengan semua rencana dan rancangan, bahkan program-programnya yang saat ini terkendala dengan pergumulan yang dihadapi dunia COVID-19. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, bahkan Majelis Sinode. Tuhan memberkati khusus GPIB Petra Bogor. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Beni Syauta sebagai Ketua Majelis Jemaat, didampingi oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat dan seluruh presbiter. Mereka semua sebagai pimpinan jemaat di tingkat jemaat. Tuhan memberkati untuk mereka bersama-sama dapat menangani masalah yang sedang dihadapi, khusus bagi jemaat-jemaat yang saat ini merasakan akibat dari pandemi, merasakan kesusahan dalam kehidupan ekonomi mereka. Kami mau berdoa dan menyerahkan pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyatakan permohonan kasih sayang Tuhan bagi mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kami berdoa bagi yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kami yakini Tuhan juga yang punya kuasa untuk menyatakan kasih-Mu dengan memberikan kebahagiaan dan sukacita karena bertambah 1 tahun usia kelahiran dan perkawinan. Kami mau berdoa untuk seluruh pelayanan kami, presbiter bertugas, seluruh kantoria, organis, bahkan tim multimedia. Tuhan tolong mereka, curahkan hikmat-Mu agar khusus tim multimedia dapat mempersiapkan diri dalam beberapa minggu ke depan ini sampai pada tanggal 5 nanti, supaya benar-benar tugas dan tanggung jawab mereka dapat mendatangkan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat yang ada di GPIB Petra Bogor. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur dan syafaat kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Rangkuman warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Ibadah keluarga tematik nuansa Pelkat PKLU pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Penatua Nyonya Tabita Penny Pali. Liturgos Penatua Nyonya Sri Retno Rahayu Jati Wiwoho. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat PKLU. Ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Syauta, dibantu majelis bertugas P1 Penatua Nyonya Sri Haris Tianingsih Renmaur, P2 Penatua Sunario, P3 Diaken Siharfim Marture Siregar, P4 dan P6 Diaken Erwin Nurwidodo. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Penatua Nyonya Hartini Priyanto. Liturgos Diaken Nyonya Yohana Regina Tala. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia Bapak Yonatan Mailoa dengan nomor WA
0812 8050 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja Bapak Tommy dengan nomor WA 0812 1095 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka seperti biasa mulai hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah Minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 9 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari ini. Informasi protokol kesehatan. Menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah Kota Bogor serta hasil kunjungan dari Camat Bogor Utara dan Lurah Cibuluh dengan PHMJ GPIB Jemaat Petra Bogor mengenai kegiatan keagamaan di gereja selama masa pandemi COVID-19. Maka perlu diinformasikan aturan dan pengawasan bila mana akan dimulainya ibadah tatap muka yang akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Adapun aturannya antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jemaat wajib memakai masker. 2. Jemaat yang sudah berusia di atas 60 tahun sebaiknya beribadah di rumah saja. 3. Jemaat yang batuk, flu, atau kesehatannya sedang terganggu, diharapkan beribadah di rumah saja. Demikian disampaikan agar menjadi perhatian. Kiranya Tuhan sumber kasih memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari berdiri. Kita akan diutus kembali pulang setelah kita menyelesaikan ibadah kita. Karena itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali menyatakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun dan kapanpun. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, kami majelis yang bertugas pada hari Minggu ini dan Kantoria, Organis, dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.